Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Toljana dari kelas 11 IPS 1, absen 27, akan menerangkan tentang pentingnya hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemerdekaannya, suatu negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Suatu negara dapat melakukan hubungan internasional baik secara de facto maupun de jure. Faktor dalam hubungan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik secara kudeta maupun intervensi dari negara lain. Dan faktor eksternal itu sendiri yaitu kekuatan alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut terutama upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk membangun komunikasi bangsa guna mewujudkan kerjasama yang produktif. Dalam melakukan hubungan internasional diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu yang diperlukan agar kepentingan dapat diperjuangkan. Taktik dan prosedur tertentu itu dibagi menjadi tiga, yaitu menentukan tujuan dan menggunakan semua tenaga dan daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nomor dua, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional dan tenaga yang ada untuk mencapai tujuan. Nomor tiga, menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. Menggunakan sarana dan kesepakatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya, dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan diplomasi ajakan konferensi menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang makna perjanjian internasional. Dalam membuat perjanjian internasional, suatu negara tidak hanya dilihat dan mempertimbangkannya saja, akan tetapi yang lebih utama yaitu melihat dan mempertimbangkan kepentingan dalam negara. Dalam membuat perjanjian hubungan internasional, memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dalam membuat dan menetapkan perjanjian internasional, hal-hal yang perlu diingat adalah adanya kesadaran dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk saling menghormati perjanjian tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian atau kesepakatan yang diadakan oleh dua negara atau lebih sebagai subjek hukum internasional yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Dari beberapa perjanjian internasional di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak-pihak yang dapat masuk dalam perjanjian internasional yaitu yang pertama, perjanjian antar negara, yang kedua, perjanjian antar negara dengan organisasi internasional, yang ketiga, perjanjian antar organisasi internasional. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.